Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widyastuti NIM 702001-2028. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu surah dari Al-Quran yang membahas tentang ketuhanan. Quran Surah Al-Isra ayat 110-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul idullaha awidur rahman. Ayyan ma tadu falahul asmaul husna. Wala tajhar biskhalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhis waladan wala yakun lahu syarikun fi mulki walam yakun lahu waliyun minas sulli wakbiru takbiran. Artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Surah Al-Isra ayat 110. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerjaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolongan. Dan anggunkanlah dia dengan pengganggungan yang sebesar-besarnya. Surah Al-Isra ayat 111. Tafsiran Al-Biqain menghubungkan ayat ini dengan yang sebelumnya dengan memunculkan satu pertanyaan yang lahir dari ayat-ayat lalu, yaitu setelah terbukti kebesaran Allah dan kebenaran serta keagungan Al-Quran, dan setelah diuraikan bahwa orang-orang yang diberikan ilmu sujud kepada Allah dengan penuh khusyuk, sedangkan saat sujud adalah paling tepat untuk berdoa. Di sini seakan-akan mereka yang tadinya enggan percaya berkata, kini kami percaya. Maka bagaimana dengan nama yang apakah kami bermohon? Nah, ayat ini menjawab pertanyaan itu. Tabai demikian juga dengan Syed Qutb tidak menyebut hubungan ayat ini dengan sebelumnya. Dengan Ibnu Ashur menghubungkan dengan sebab nuzul turun, ia menegaskan bahwa ayat ini pasti ada sebab nuzulnya, karena tidak ada alasan untuk memberikan pilihan berdoa dengan nama Allah dan nama-namanya, yaitu Ar-Rahman saja secara khusus, tanpa nama-nama yang lain. Sebab nuzul itu terjadi ketika ayat-ayat sebelum ayat ini, dan dengan demikian ayat ini ditempatkan sesudah ayat-ayat yang lalu. Adapun sebab nuzulnya menurut At-Tabari dan Al-Wahidi adalah ketika Nabi Muhammad SAW sujud sambil menyebutkan Ya Rahman, Ya Rahim. Orang-orang musyrik berkata dia percaya bahwa dia hanya menyembah satu Tuhan, sedangkan sekarang dia menyebut dua. Riwayat lain mengatakan bahwa Abu Jahil berkata Muhammad juga menyebut juga nama Ar-Rahman, sedangkan dia melarang kita menyembah dua Tuhan, padahal dia sendiri sekarang menyebut dua Tuhan. Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa katakanlah, serulah Tuhan yang Maha Esa dengan
nama Allah atau serulah dia dengan nama Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru di antara semua nama-namanya, maka itu adalah baik. Dia mempunyai al-asma al-husna. Yakin nama-nama yang terbaik, kalian tidak perlu ragu menyebutkan salah satu nama itu akan kesemuanya sekaligus, karena berbilangnya nama tidak berarti berbilangnya zat. Dan selalu janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu atau doamu agar tidak mengganggu orang lain atau agar tidak didengar oleh kaum musyrikin sehingga mereka mengagumi pula atau menghina agamamu, dan janganlah pula terlalu merendahkan sehingga tidak terdengar sama sekali. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu, yakin suara tidak nyaring dan tidak pula rahasia, dan katakanlah pula lah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, karena memang dia tidak membutuhkan dan tidak mempunyai sekutu dalam kerjanya, karena hanya dia sendiri yang menciptakan dan mengaturnya, sedangkan sekutu adalah pertanda kelemahan, padahal Allah Maha Kuasa dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolongan untuk mencegah kehinaannya, tetapi hanya dia yang maha anggung, dan karena itu anggungkanlah dia dengan penganggungan yang sebesar-besarnya. Sekian dari baik, demikian yang saya sampaikan, yaitu surah Al-Isra ayat 110 sampai 111. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.